Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolik, jurusan Teknik Industri di BINUS University. Saat ini saya semester 3 dapat tugas mata kuliah dari Pancasila untuk mewawancarai dari seorang guru. Mungkin bisa perkenalan diri untuk namanya. Oke, halo semuanya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Gesang Triwahyudi. Saya merupakan guru madrasah, tepatnya di Madrasah Negeri 8 Kabupaten Batanghari di Desa Jagabaru, salah satu MTS yang masuk kategori 3T. Jadi kita panggilnya Mas Gesang. Mas Gesang aja boleh. Oke, siap. Izin Mas, jadi saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan tema dari kualitas pendidikan. Mungkin nanti saya akan ada 12 pertanyaan. Boleh, Saya silakan. dibantu tanyakannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk bisa berinterview dengan saya. Yang pertanyaan pertama terkait bagaimana menurut Mas Gesang terkait mutu pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, mungkin kalau pertanyaannya mutu pendidikan secara nasional mungkin sudah merata, tapi mungkin kendalanya di pengaplikasian dan praktiknya. Karena balik lagi, tidak semua sekolah bisa mendapatkan akses yang sama, tidak semua sekolah bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Secara penyebaran kurikulum mungkin sudah rata, tapi pengaplikasian karena kurikulum ini butuh praktik ini, kurikulum ini butuh akses ini. Beberapa sekolah mungkin mengalami kendala, termasuk sekolah saya. Misalnya dalam kurikulum Merdeka, ada hal-hal yang tidak bisa kami jangkau karena fasilitas dan akses. Oh, jadi terkait ini ya, pemerataan juga salah Benar. satunya. Oke, untuk pertanyaan kedua mengenai kendala yang Mas Gesang hadapi nih selama Mas Gesang mengajar itu apa aja sih kendalanya? Kalau kendala sebagai guru, tiap guru mungkin punya kendala masing-masing. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri, salah satunya adalah pengaplikasian metode dan media pembelajaran. Karena saya berasal dari kota, ditempatkan di daerah yang cukup agak satu sulit sinyal, dua sering mati lampu, tiga juga anak-anaknya agak kurang melek teknologi. Kalau dibandingkan kota, Pasti jelas berbeda ya? berbeda. Anak kita sudah bisa main HP segala macam, ngotak-ngatik berbagai aplikasi. Saya coba praktik di sana memang agak susah, sehingga secara metode pembelajaran harus kembali ke basic. Nulis papan tulis, mau pakai infokus lampu selalu mati, mau pakai aplikasi pembelajaran contohnya kayak Canva, Quizzes, e-learning, mereka agak kesulitan. Jadi memang back to basic, kembali lagi ke papan tulis. Jadi memang harus memberikan materi yang sifatnya face to face. Oh, face to face ya. Jadi butuh effort yang sangat tinggi juga ya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai faktor yang menghambat peningkatan kualitas atau pemerataan pendidikan di Indonesia ini apa sih Mas? Salah satunya yang pasti adalah pemerataan pembangunan, satu lagi paling penting. Karena salah satu hal yang paling mendasar ketika mutu harus meningkat adalah akses yang dipermudah. Misalnya ketika satu sekolah gampang diakses, kenapa sekolah di titik A itu banyak peminat, sekolah titik B banyak peminat? Karena sekolah titik A satu secara akses mudah diakses, secara fasilitas sekolah lengkap, sehingga banyak orang pergi ke sana. Tapi di satu sisi ada satu sekolah yang secara akses saja sudah sangat sulit dijangkau, sehingga mulai dari bantuan, perhatian, program, mereka akan sangat tertinggal, terlebih informasi yang tidak mereka dapat untuk meningkatkan satu promosi, dua SDM-nya masing-masing. Jadi pemerataan pembangunan salah satu hal yang paling penting supaya kualitas pendidikan kita sama merata. Jadi kayak fasilitas pendidikan beda-beda antara kota sama kabupaten itu pasti jauh bedanya ya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan peran pemerintah sendiri Mas dalam menjamin pendidikan yang merata itu seperti apa sih menurut pandangan Mas? Peran pemerintah balik lagi berarti kita ke salah satunya undang-undang ya, mencerdaskan segala kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti kita memberikan ruang, memberikan fasilitas, memberikan produk yang nyata kepada salah satunya murid-murid kita. Kalau bicara ke pendidikan yang wajib 9 tahun, salah satunya adalah pemerintah memberikan akses yang sesuai, akses yang wajar. Di pemerataan kurikulum pun begitu. Kurikulum Merdeka yang kita pakai sekarang, tentu pengaplikasiannya di kota, di tempat terpencil adalah yang beda. Tapi pemerintah kurangnya di bagian perhatian kecil, di bagian rincinya. Gimana caranya kurikulum ini bisa terakses di kota, bisa terakses di tempat terpencil. Dan kurikulum yang kita pakai sekarang benar-benar kurikulum yang sudah sangat modern, butuh teknologi, butuh hal-hal yang memadai. Bahkan di sekolah yang negeri pun, termasuk sekolah saya, belum ada labor komputer. Jadi anak ini akan sekolah 3 tahun di MTS, belajar, ada mata pelajaran informatika, tapi tidak ada komputer. Jadi mereka hanya belajar teori. Soalnya kan harus butuh praktek juga. Benar. Pemerataan dari segi satu dukungan, dua fasilitas, tiga yang paling penting adalah
pemerintah memang harus langsung turun ke sana, bukan dengerin aspirasi. Kalau dengerin aspirasi mungkin guru sudah banyak ngeluh, tinggal mereka aja datang, kurangnya apa difasilitasi. Itu salah satu hal yang bisa meningkatkan, dan tidak bisa cepat pastinya. Pasti butuh proses Butuh juga proses ya. pasti. Peran pemerintah itu sangat penting juga Benar. ya untuk mendukung dari segi fasilitasnya, dari kurikulum maupun teknologi yang harus ada di Benar. sekolah itu ya. Oke Mas, terus selanjutnya terkait dengan bicara soal perbaikan nih Mas, apa saja hal yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini Mas, menurut pandangan Mas sendiri? Salah satunya mungkin cara mengajar guru-gurunya, karena kita semua sepakat bahwa tidak semua guru hidup di masa ini dan tidak semua guru hidup di masa lalu. Artinya guru-guru yang muda dengan guru-guru yang tua pasti punya cara mengajar yang berbeda. Masing-masing berbeda ya. Beberapa anak murid mungkin akan menilai bahwa guru-guru yang tua itu kolot. Bukan, mereka paham dengan ilmunya, sementara yang guru-guru muda tentu punya teknologi yang lebih ingin diaplikasikan. Nah, mungkin kendalanya adalah ketika seorang guru terlalu maju dalam membuat materi, metode atau bahan ajar, tapi siswa yang ingin dilemparkan metode dan materinya belum bisa menangkap hal tersebut. Contohnya ketika kita membuat materi yang sifatnya edukatif, yang sifatnya menggunakan teknologi, mereka tidak bisa menangkap karena mereka belum diajarkan basicnya, belum punya hal itu. Jadi ada kesenjangan yang satu ingin meningkatkan, satu lagi harus kita kembalikan ke dasar dulu. Ibaratnya yang sudah masuk SMP harusnya sudah bisa baca, malah ketika mereka masuk SMP kita harus merapikan cara mereka membaca lagi. Butuh ini juga ya. Benar, harusnya yang di bawah sudah dididik, sudah dipupuk, sudah dasarnya gitu, lengkap, masuk ke naik atas kan berarti kan tinggal meningkatkan. Nah ini mereka sudah di atas, malah harus diperbaiki lagi dasarnya. Siap Mas. Terus selanjutnya terkait dengan ada salah satu masalah dalam kualitas pendidikan di Indonesia mengenai literasi yang masih rendah. Menurut Mas Gesang sendiri nih, mengapa minat masyarakat di saat ini masih kurang terkait khususnya untuk membaca atau literasi lainnya gitu. Kalau minat baca yang turun, mungkin kalau kita menyalahkan bahan bacaan yang kurang, ada benarnya tapi ada salahnya juga. Tentu penulis-penulis banyak kok, penulis yang bahan bacaannya bagus. Mungkin terkendala satu tuh keterbiasaan masyarakat kita sekarang yang sudah pakai gawai, gitu ya? serba digital. Terus informasi yang diakses itu sekarang jauh lebih gampang dengan satu poster info pendek atau satu video 15 detik dengan info yang singkat ya. Jadi orang-orang sudah malas banyak baca. Bahkan kalau kita buka sosial media, Instagram aja, Instagram ada satu foto, satu caption keterangan bahwa 17 orang meninggal di kabupaten ini karena kecelakaan bla bla. Udah, mereka cukup dapat info itu. Mereka bahkan nggak peduli kronologi, gimana proses ininya gitu ya. Mereka cuman pilih highlight, atau bahkan di Instagram mereka akan percaya video-video 15 detik, info-info segala macam. Dan mereka mempercayai info itu sebagai info valid selama itu ada di internet. Mereka jadi kekurangan bahan bacaan, kekurangan untuk mencari hal-hal baru. Oke, mantap. Terkait selanjutnya mengenai tadi yang literasinya rendah kan, apakah terkait dengan literasi rendah dan kurangnya minat membaca dan mempengaruhi prestasi dari akademik siswa yang ada saat ini, Mas? Pasti. Literasi menjadi hal penting, terutama literasi kita bukan bicara tentang membaca aja ya, berarti ada bahan bacaan, cara membaca, ketepatan membaca, dan minat baca. Minat bacanya sudah sangat kurang, sehingga bahkan kita semua sepakat bahwa kalau ujian mereka akan sangat memalas untuk baca soal, apalagi ujiannya pilihan ganda, semuanya udah pakai feeling segala macam. Bahkan dengan minimnya minat baca, minim minat bacaan pengaruh terhadap cara mereka menulis, karena kalau kita mau nulis yang bagus, bacaan kita harus bagus dulu. Sehingga anak sekolah lebih wajar aja gampang dilempar soal esai karena tinggal milih ya. Ketika dilempar soal gitu. Ketika dilempar soal pilihan ganda mereka tinggal milih. Dan ketika dilempar pilihan soal esai, mereka akan bingung untuk mereka kata-kata. Mereka tahu mau ngomong apa. Tapi cara nulisnya jadi aneh. Karena mereka satu tidak terbiasa nulis, terbiasa didikte, bahan bacaan kurang, perbendaharaan kata di ingatan mereka jadi tipis, sehingga ya mereka agak susah untuk meluapkan perasaan mereka atau meluapkan pengetahuan mereka dalam bentuk tulisan. Jadi sangat-sangat pengaruh. Selanjutnya terkait dengan ini Mas, strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari literasi di Indonesia saat ini, Mas? Mungkin hal paling dasarnya adalah semua lapisan, semua elemen yang bisa berpengaruh itu mulai pelan-pelan mengajarkan, pelan-pelan mengenalkan aja dulu. Mulai dari, kalau guru pasti akan mengenalkan bacaan ke murid, bahwa sebelum
meminta murid membaca, kita harus ngasih bacaan yang mereka suka dulu. Karena Sukanya kita pun apa yang gitu orang ya? tua nggak bakal baca buku yang kita nggak suka. Iya, Kasih pasti mereka sesuai apa yang bacaan, kasih mereka bacaan yang mereka suka, apapun itu. Mau itu romance atau apapun, kasih mereka bacaan, mereka baca. Karena apa ya, mengutip dari Najwa Shihab deh, kita semua tuh bisa jatuh cinta dengan buku hanya dengan menemukan satu buku yang kita suka. Itu buku yang disukai. Setelah itu kita akan menyukai buku-buku lainnya. Jadi harus merata juga ya. Benar, Mas? guru memperkenalkan, nanti orang tua di rumah juga mengajak. Malah kendalanya kadang orang tua pun nggak pernah punya buku di rumah, nggak pernah iya. kasih tahu. Jadi harus ada peran dari orang tua Benar. sendiri sama gurunya juga. Terus Guru ada- batasnya hanya sampai di sekolah, di luar betul. rumah udah Ya, ranahnya orang tua lagi ranahnya ya. orang tua. Betul sekali, Mas. Oke, Mas. Terus selanjutnya terkait dengan ini Mas, ancaman yang akan dihadapi dari pendidikan itu apa aja Mas ke depannya sih? Menurut pandangan Mas? Kalau ancaman yang paling nyata adalah tumpulnya nalar siswa kita yang ingin menjadi problem solver untuk dirinya sendiri. Karena karena apalagi sekarang sudah ada AI, segala hal bisa diselesaikan dengan itu. Cepat Nyari ya. soal di situ segala macam. Tapi mereka tidak mempertanyakan. Mereka cuma akan nyari misalnya air aki terbuat dari apa. Tapi mereka tidak mempertanyakan kenapa sih harus air itu. Oh, iya. Mereka tidak mencoba mencari pengetahuan baru dan mereka terpatok pada batasan Apa yang itu. sudah itu, ya. Bahkan AI pun kita sepakat, AI itu sebenarnya mempermudahkan semua orang. Tapi kenapa semua orang tidak bisa menggunakan AI dengan benar? Karena baik lagi AI itu hanya Selanjutnya mengenai tadi terkait dengan gawai dan hiburan digital yang sering menggeser minat tadi siswa untuk membaca. Kira-kira cara mengatasinya seperti apa sih Mas? Oke, kalau untuk cara mengatasinya mungkin salah satunya adalah dengan mengenalkan terlebih dahulu atau mengedukasi dari tiap elemen-elemen atau lapisan-lapisan yang berkaitan dengan si anak. Salah satunya kalau di sekolah udah pasti guru harus berperan penting dari pengajaran, memperkenalkan dan memberikan contoh penggunaan gawai yang benar. Ketika gawai dipakai untuk game hiburan itu tentu tidak masalah, kita pun yang tua akan Pasti butuh pasti hiburan butuh juga. hiburan. Tapi balik lagi penggunaan yang benar, guru-guru harus mengajarkan. Misalnya kalau memang di sekolah tidak boleh menggunakan HP, mungkin ada beberapa hari atau beberapa momen tertentu mereka akan bawa HP, lalu mereka diberikan kebebasan untuk mencari informasi di luar sana. Karena kita harus memberikan kebiasaan kepada murid bahwa sumber utama tidak harus satu. Ketika mereka punya buku cetak, ini bukan sumber utama, ini rujukan Butuh kita referensi butuh banyak referensi gitu ya. lain. Jadi guru ngajarin atau memberikan dukungan, memberikan contoh lah cara mengakses informasi di internet gimana. Nyampe ke rumah pun orang tua juga pastinya menjadi elemen paling penting malah, karena anak pasti akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, lebih banyak menghabiskan hal-hal hiburannya di rumah, dan orang tua pun harusnya memberikan pengertian, wawasan dan pengawasan yang benar ketika anak-anak tidak lagi bertanya pada orang tuanya. Harus dipertanyakan kenapa mereka tidak pernah lagi bertanya kepada orang tua. Apakah mereka sudah bisa mencari atau mereka malas mencari? Malas mencari kayak gitu ya. Jadi memang harus ada dukungan dan interaksi dan kesinambungan dari elemen-elemen itu. Oke, jadi kayak harus penggunaan secara positif ya, Benar. terkait untuk mencari referensi Benar. atau mungkin hal-hal yang terkait dengan pendidikan gitu ya Mas. Oke, terkait pertanyaan selanjutnya nih Mas, mengenai sekarang kan ada nih banyak AI ya. Benar. Menurut pandangan Mas sendiri sih, dalam dunia pendidikan itu apakah berpotensi menjadi ancaman atau justru dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak? Kalau dibilang ancaman pasti, dibilang membantu pasti. Kembali lagi ke ada hal lain yang dipertimbangkan. Contoh, ketika AI digunakan hanya sebagai bahan dukungan, tentu itu hal yang baik. Anak-anak akan mencari informasi lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Yang menjadi bahaya adalah ketika AI dijadikan rujukan utama. Ketika anak-anak sudah tidak bisa menyaring lagi informasi mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kita sepakat AI pun beda orang yang mencari akan beda jawaban. Jawabannya Benar. pasti ya. Jadi bukan hal yang mutlak kita dapat jawaban dari AI, dan guru-guru pun bisa mengajarkan ke anak-anaknya. Anak-anak kalau pakai AI itu kalian bisa melakukan ini, minta tips, minta tricks atau mencari hal-hal lainnya, dan AI pun juga bisa menjadi bumerang. Ketika si pemalas akan tetap pemalas menggunakannya, dan si kreatif akan menggunakannya sebagai mencari referensi, mencari ide. Contohnya ketika anak-anak diminta membuat puisi, ada yang akan mencari ide, ada yang akan minta dibuatkan. Masuk dari AI-nya ya. Iya, dua hal itu memang tidak bisa dicegah, tapi bisa kita berikan edukasi perlahan, kita
berikan apa ya, pemakluman dan pencontohan cara menggunakan yang baik. Balik lagi, guru berperan penting, orang tua apalagi. Mereka dua elemen ini karena anak pagi sampai sore atau sampai siang tadi sekolah, mereka pulang malam di rumah, dan balik lagi HP nggak akan lepas dari anak-anak ini pastinya. Jadi balance ya antara Balance, ada harus ancamannya balance. juga, Benar. juga ada dari segi positifnya untuk peningkatan dari siswanya gitu ya Mas. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas, Boleh? terkait dengan perubahan utama yang diharapkan dari dunia pendidikan agar generasi muda saat ini tuh lebih literat dan siap menghadapi persaingan global itu seperti apa? Harapannya pasti satu, secara literasi, pemerataan dari minat baca, karena secara survei minat baca kita turun. Faktornya apa? Kalau dibilang bahan bacaan kurang, kayaknya enggak sih. Gramedia selalu ngeluarin buku kok. Banyak nerbitin buku Iya, banyak gitu bahkan ya. balai perpustakaan segala macam, bahkan perpustakaan nasional pun selalu mengeluarkan buku-buku terbaru, terbitan-terbitan. Yang pasti harus kita utamakan adalah lebih ke sosialisasi dan memberikan pemahaman, lalu kegiatan-kegiatan yang sifatnya literat. Kalau di sekolah mungkin bisa diadakan sesi membaca bersama, pengenalan buku, dan anak-anak pun harus dikenalkan mulai dari anak usia segini sampai segini itu ada loh bukunya, anak usia segini sampai sini ada loh bukunya. Masing-masing ini ya. Bahkan buku pun ada tingkatan ya, ada tingkatan B1, B2, jenjang A, jenjang B sesuai umur. Ketika mereka terbiasa membaca, anggaplah anak-anak SD kelas 1, kelas 2 akan dikenalkan B1, akan diberikan buku bergambar, gambar dengan tulisan akan 7:3. Mereka besar lagi akan dikenalkan dengan jenjang B, jenjang A, jenjang C. Jadi mereka ditumbuhkan minatnya secara perlahan-perlahan. Nggak bisa nih ada orang yang udah dewasa dikasih buku plok suruh baca, nggak bakal bisa. Pasti butuh proses Pasti juga butuh ya. proses, dan yang mengajarkan Minat pun harus membacanya. paham bahwa ini anak memang bukan tidak minat baca, dia belum ketemu hal yang bikin dia menarik. Suka gitu. Ya harus disukai, dan balik lagi ketika minat baca menurun, otomatis secara pengetahuan akan menurun. Mereka akan stuck di satu orang, akan stuck di penjelasan. Makanya itu budaya menonton video pendek jadi laris manis kan, gara-gara mereka pingin info instan, pingin info langsung paham. Bahkan nonton film pun sekarang ada rekapannya kan, Iya. karena saking malesnya coba. Karena udah serba digital, Benar. ini yang selalu instan gitu ya. Benar. Oke, dan, luar biasa sekali percakapan dan diskusi pada sore hari ini terkait dengan kualitas pendidikan ya Mas ya. Terima kasih atas segala masukan-masukannya atau segala sesuatu yang bisa untuk memberikan insight buat kita sendiri. Mungkin itu saja diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Mas Gesang Ya, sama-sama, Mas. atas waktu dan kesempatannya udah mau di interview. Mungkin next kedepannya kita bahas lagi terkait dengan pendidikan itu seperti apa. Boleh, aman. Sekian podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gesang.